Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selalu setia, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu kembali akan kami renungkan. Oleh kebenaran-Mu Tuhan, kami menjadi berkat bagi kami, membuat iman kami semakin kuat untuk kami melakukan segala kehendak-Mu selama kami hidup di tengah dunia ini. Firman Tuhan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Perikopnya berjudul Penyingkiran ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin firman Tuhan. Dari kebenaran ini kita akan mengambil suatu tema, diselamatkan dari bahaya. Diselamatkan dari bahaya. Kita melihat konteks dari ayat firman Tuhan ini, bagaimana bayi Yesus itu terancam nyawanya karena Herodes hendak membunuh Tuhan Yesus. Kemudian malaikat Tuhan datang dalam mimpi memberitahukan kepada Yusuf untuk segera pergi ke Mesir agar mereka bisa luput dari tangan Herodes. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana saya dan saudara bisa selamat dari bahaya? Tentu setiap kita tidak ingin masuk ke dalam bahaya. Kita tidak ingin terjebak pada keadaan-keadaan yang mengancam nyawa, mengancam keselamatan jiwa kita. Kita akan belajar 3 hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Yusuf, Maria bersama dengan bayi Yesus diselamatkan dari bahaya yang mengancam, yaitu dari tangan Herodes. Yang pertama, Maria Yusuf bersama dengan bayi Yesus diselamatkan karena mereka hidup menurut petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Hari itu Tuhan menyatakan dirinya lewat mimpi kepada Yusuf. Dan Tuhan menyampaikan pesan melalui malaikat-Nya dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Inilah petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada Yusuf dan keluarganya. Dan oleh petunjuk itulah akhirnya Yusuf dan keluarganya diselamatkan dari tangan Herodes. Dari petunjuk Tuhan itu, dia mendapatkan pimpinan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat untuk keselamatan jiwanya, untuk keselamatan nyawa. Secara khusus adalah bayi Yesus yang dikejar-kejar oleh Herodes pada waktu itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak bahaya-bahaya yang bisa mengancam kehidupan kita. Bahaya di jalan, bahaya di laut, bahaya di udara, bahkan bahaya di mana-mana saja. Maka penting sekali kita harus memperhatikan setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan atau yang ada di sekeliling kita, baik melalui tanda-tanda jalan, peringatan-peringatan, dan lain sebagainya, supaya di dalam perjalanan kita boleh dihindarkan dari segala yang mengancam keselamatan kita. Kalau kita lalai memperhatikan setiap petunjuk, bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus selalu memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, yang akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Oleh firman Tuhan dan melalui firman Tuhan, kita akan bisa mendapatkan petunjuk apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang beriman, supaya hidup kita bisa diselamatkan, supaya kita boleh terhindar dari segala malapetaka, dari segala bahaya yang bisa mengancam keselamatan kehidupan kita. Kita perlu memperhatikan petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan itu sangat perlu demi kebaikan kehidupan kita. Seandainya malam itu Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui malaikatnya, Yusuf pun, terutama bayi Yesus, pasti juga akan menghadapi tantangan bahaya yang begitu besar. Karena Herodes ketika dia merasa dirinya ditipu oleh orang-orang Majus, dia marah, dia geram, dia jengkel, merasa tidak dihargai. Dan akhirnya kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Herodes membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Syukur Yusuf mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui mimpi, dan Yusuf meresponinya itu. Maka Yusuf, Maria bersama Yesus diselamatkan dari bahaya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan dari bahaya? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-14 berkata, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yang kedua yang bisa kita pelajari, bagaimana supaya kita bisa selamat dari bahaya. Yang kedua, tidak suka menunda-nunda untuk melakukan yang baik dan benar. Yusuf ketika mendengar firman Tuhan melalui mimpi yang disampaikan oleh malaikat, bahwa dia harus pergi dan lari malam itu juga, dia tidak menunda-nunda. Dia segera bertindak, dia segera meresponi petunjuk yang sudah dia dapatkan. Malam itu juga Yusuf Maria berangkat. Nah, Bapak Ibu, seringkali banyak orang suka menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang baik, menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang baik. Bahkan seringkali orang juga menunda-nunda untuk dia bertobat, menunda-nunda waktu untuk dia berubah. Nah, kenapa kita tidak boleh menunda-nunda? Karena kita memang tidak tahu situasi, keadaan di sekeliling kita yang bisa berubah kapan saja. Kita tidak boleh menunda-nunda karena kita juga tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Hari ini kita bisa sehat, tapi besok belum tentu. Hari ini kita masih hidup, tapi esok lusa belum tentu. Nah, keadaan-keadaan yang bisa berubah kapan saja. Maka ketika kita tahu sesuatu yang baik, kita tidak boleh menunda-nunda melakukannya. Dan ketika kita tahu bahwa keselamatan hidup kita, keselamatan jiwa kita itu sangat penting, sehingga olehnya Allah datang ke dalam dunia, berkorban, menebus, menyelamatkan kita, maka jangan pernah menunda-nunda untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda untuk berubah. Jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat. Karena kita tidak tahu akan hari esok kita. Mungkin hari ini kita sehat, kita kuat, kita tidak tahu. Atau situasi keadaan dunia bisa saja berubah. Kita pikir hari ini aman-aman, tiba-tiba terjadi malapetaka, musibah, bencana. Kita tidak tahu. Dengan tidak menunda-nunda berarti kita menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sesuatu yang baik yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, jangan pernah menunda-nunda. Bahkan berkaitan dengan keselamatan hidup kita, jangan pernah menunda-nunda untuk percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan pernah menunda-nunda untuk segera berubah, untuk segera bertobat. Tinggalkan
apa yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dan tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak bisa menjadi berkat. Tinggalkan semua itu. Jangan pernah menunda-nunda demi keselamatan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa diselamatkan dari bahaya? Yang ketiga, selalu siap menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Maria, Yusuf, malam itu juga dia harus segera pergi. Dia tidak menunda malam itu juga. Malam dalam keadaan yang enak-enak tidur. Tetapi Yusuf, Maria bersama Yesus, dia harus segera berangkat. Itu situasi kondisi yang tidak nyaman. Dan harus pergi ke Mesir, di daerah asing, daerah yang baru. Itu juga keadaan atau tempat yang tidak nyaman. Tetapi demi keselamatan mereka, Maria dan Yusuf harus siap bertindak, harus siap melangkah, harus siap dibawa atau menghadapi kondisi situasi yang tidak nyaman. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, mengikut Yesus dengan benar akan sering diperhadapkan kepada kita pada situasi-situasi yang tidak nyaman. Memikul salib itu tidak nyaman. Menyangkali diri setiap hari itu tidak nyaman. Menguasai keinginan daging, keinginan mata, itu tidak nyaman. Menyalibkan kedagingan, itu juga tidak nyaman. Berhenti melakukan dosa, kesenangan-kesenangan yang tidak memuliakan Tuhan, itu sesuatu yang tidak nyaman. Bahkan kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kita seperti domba diutus pergi ke tengah-tengah serigala, itu pun tidak nyaman. Bersaksi memberitakan Injil seringkali juga tidak nyaman. Tetapi itulah harga yang harus kita bayar sebagai orang yang sudah diselamatkan dan yang rindu akan terus diselamatkan. Jadi kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, seperti contoh kalau kita berkendara, naik sepeda motor, harus memakai helm dalam situasi cuaca yang panas. Itu memang tidak nyaman, gerah, panas, berkeringat. Tapi untuk keselamatan kita, supaya kita terhindar dari bahaya, kita harus siap memakai helm sekalipun keadaan tidak nyaman. Demikian juga kita mungkin berkendara, naik mobil, kita harus mengenakan sabuk pengaman, seat belt. Itu mungkin tidak nyaman, tapi supaya kita bisa selamat dan terhindar dari bahaya, kita harus memakai itu sekalipun kondisinya tidak nyaman. Jadi seringkali orang mau berada dalam situasi yang nyaman. Kenyamanan kadangkala membuat orang lupa. Kenyamanan seringkali membuat orang lupa diri. Kenyamanan seringkali membuat orang lupa Tuhan. Kenyamanan seringkali membuat orang bisa saja jatuh. Kita belajar dari Daud. Waktu dia masih berperang, bagaimana dia mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Tetapi setelah dia menjadi raja, dia ada di istana dan dia berjalan-jalan di atas suatu rumah. Dia nyaman situasinya. Di saat dia berada dalam zona yang nyaman, akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa. Jadi kenyamanan tidak selalu baik. Situasi yang tidak nyaman seringkali membuat kita lebih waspada, lebih bergantung lagi kepada Tuhan, lebih kita berharap mencari akan Tuhan. Maka Yusuf bersama Maria, untuk dia benar-benar menikmati keselamatan, lepas dari bahaya yang mengancam dari tangan Herodes, Yusuf, Maria siap menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi keadaan kita. Kiranya kita akan tetap waspada, berdoa dan terus berjaga-jaga. Ancaman, malapetaka, musibah, bahkan iblis seperti singa berjalan keliling mencari mangsa yang dapat diterkamnya. Jadi hidup kita banyak yang bisa mengancam keselamatan kita.
Maka dari itu, berdoa, berjaga-jaga, selalu siap menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita bisa diselamatkan, dijauhkan dari segala bahaya. Maka dari itu saudaraku, teruslah hidup menurut petunjuk-petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Jangan suka menunda-nunda ketika kita mau melakukan sesuatu. Bahkan untuk pertobatan kita, jangan pernah menunda-nunda. Dan yang ketiga, selalu siap menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa, kami tahu dunia tempat yang kami tinggali seringkali terjadi sesuatu yang bisa saja membuat kami gelisah, takut, bahkan yang bisa mengancam keselamatan kami. Ada bahaya mengancam di mana-mana. Dan kami tahu ada suatu pribadi yang tidak senang dengan kami, yaitu iblis. Selalu berusaha menjerat kami, menjatuhkan kami, mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Oleh karena itu, tolonglah kami. Oleh firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kami belajar seperti Yusuf, selalu hidup, mau hidup menurut petunjuk-petunjuk Tuhan, dan memiliki ketaatan kepada firman. Biarlah kami belajar untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak suka menunda-nunda. Bahkan kami selalu siap menghadapi kondisi sesuatu yang tidak nyaman demi keselamatan kami. Kuatkan dan tolonglah kami semua Bapa, agar hidup kami tetap terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau renungan ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan yang lain dan terus dukung channel ini. Tuhan